Halo guys, bagi ini sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kali ini di Autofam lagi ready stock untuk mobil MPV Alphard tahun 2015. Tapi untuk kondisinya kayak gimana, spesifikasinya kayak gimana, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Dan jangan skip video sampai habis ya. Nah, ini dia ya mobilnya di sebelah kanan Angel. Kita lagi ready stock untuk Toyota Alphard ya GATPM tahunnya di 2015. Jadi untuk tahun 2015 ini dia udah berubah ke Transformer ya. Ini untuk Transformer, jadi di bagian depannya untuk grillnya pun dia sudah besar. Dan kesan pertamanya pastinya mobil ini adalah mobil mewah gitu. Dari lampunya, untuk Alphard ini sendiri dia juga udah pakai LED projector headlamp. Di bagian bawahnya pun dia dilengkapi sama lampu DRL. Untuk lampu fog lamp ada juga di bagian bawah sini dan udah LED ya. Terus di bagian tengahnya ini untuk grillnya itu dia pakainya aksen niskrum ya. Jadi emang mengkilap gitu dan dilengkapi juga sama kamera 360 derajat. Jadi untuk bagian depannya ada di bagian tengah sini. Nanti di bagian samping dan belakangnya juga ada. Terus gak lupa juga ada emblem Alphard yang besar. Untuk ground clearance karena ini mobil MPV emang gak terlalu tinggi ya mobilnya. Kalian bisa ngeliat ya, ini untuk space-nya paling cuma 1 jengkal aja gitu. Sekarang kita lanjut untuk bagian mesinnya yuk. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk bagian mesinnya. Untuk Toyota Alphard GATPM ini dia cc di 2500. Dan untuk kondisi mesin kalian gak perlu khawatir karena di Autofam ini menjamin mobil ini bebas dari banjir, tabrak, kilometernya asli. Dan kalian boleh langsung aja cek ke dealer resmi di Toyotanya. Untuk bagian atasnya dia belum dilengkapi sama peredam. Dan untuk Alphard ini dia memang kap mesinnya itu nggak terlalu besar ya. Karena kalian bisa lihat nih untuk kaca depannya itu dia emang gede banget. Jadi untuk bagian mesinnya tuh agak ke dalam gitu. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Nah, kalau tadi bagian depan dan bagian mesinnya udah, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakangnya, kita bahas dulu nih dari bagian bannya. Untuk bannya ini dia pakai mereknya Michelin ya. Untuk ukurannya di 235/55, untuk ringnya di ring 18. Untuk bagian samping, kalau misalnya Alphard ini dia memang mobilnya selain lebar dia juga panjang sampai belakang. Karena ini emang cocoknya itu untuk 7 seater, tapi mungkin lebih ke 6 ya. Karena kalau duduk belakangnya bertiga tuh agak sempit gitu. Terus di bagian spionnya, ini spionnya dia sewarna body ya dan udah retract juga. Di bagian bawahnya ini ada kameranya, kamera samping kan Angel tadi udah bilang ya kamera dia udah 360. Jadi untuk bagian sampingnya itu dia ada di bagian bawah spion. Spion kiri dan spion kanan semuanya ada. Untuk aksen niskrum dia ada di bagian bawah sini kalau untuk yang kaca depannya, tapi untuk kaca belakang dia ada di bagian atas sampai ke belakang situ. Untuk pintu belakangnya dia juga udah electric sliding door ya, kalian bisa buka manual ataupun hold dari kuncinya juga bisa. Tangki bensin ada di sebelah kiri dan sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian belakangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Untuk Alphard yang baru ini yang udah model Transformer, dia tuh bagian belakangnya lebih kotak gitu ya. Di bagian tengahnya tetap ada aksen niskrum yang cukup besar. Untuk bagian atasnya ini ada spoiler dan high mount stop lamp di bagian tengah. Untuk bagian wiper belakangnya dia ada di bagian atas ini. Nah, ini wipernya ada di atas ya. Terus kalau kalian lihat juga ini untuk stop lampnya dia udah LED juga. Jadi untuk lampu headlamp ataupun stop lamp dia sudah full LED. Ada kamera belakangnya juga. Untuk kamera mundur ada di bagian bawah emblem Toyotanya. Untuk bagian kiri dia dilengkapi juga sama emblem Alphard. Dan untuk bagian kanannya ada emblem tipenya tipe G. Di bagian bawahnya juga ada 4 titik sensor ya. Itu untuk 4 titik sensor dan dilengkapi juga sama lampu reflektor. Sekarang kita untuk buka bagasi kalian bisa langsung aja hold dari bagian kuncinya karena dia udah elektrik juga. Nah, ini nanti dia bakal bunyi dan kebuka sendiri. Tinggal ditungguin aja sampai kebuka ya. Untuk bagian belakangnya Alphard ini emang lebih ke mobil penumpang ya daripada untuk mobil angkut barang. Jadi untuk bagian belakangnya itu memang dia nggak terlalu besar, space-nya cuma segini aja. Tapi kalau misalnya kalian mungkin lebih banyak bawa barang, ini bisa dilipat aja kursinya ke atas. Jadi kalian punya space yang lebih luas. Untuk stepnya gimana ini juga lengkap banget ya. Kalian bisa ikutin aja, ini gampang banget buat ngelipat ke atasnya.
Terus di bagian bawahnya, ini ada bagian bawahnya itu biasanya ada ban serep ya. Ini untuk ban serepnya ada di bagian kanan sini. Ini untuk ban serepnya, dan untuk nutup pintu bagasinya pun dia sudah elektrik. Jadi udah ada power back door-nya juga ada di sebelah kiri, tinggal dipencet aja sekali udah otomatis nutup sendiri. Untuk kondisi eksterior ini masih bagus, masih mulus banget juga. Tapi sekarang kita coba lihat untuk bagian interiornya yuk. Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya, dan untuk interior Alphard GA TPM itu memang dalamnya warnanya beige ya. Untuk bagian kursinya dulu nih, kita bahas dari kursinya. Ini dia udah pakai leather seat, dan untuk pengaturannya pun dia sudah electric seat ya. Kalau untuk bagian driver dia udah electric memory seat. Untuk memorinya ada di bagian door trim sini, dan ini juga dilengkapi sama heater seat ya. Jadi kalian bisa lihat nih tengahnya tuh emang agak bolong-bolong gitu. Jadi kalau misalnya kalian agak ngerasa dingin itu bisa dinyalain aja nanti. Untuk kursinya nih dia udah pakai leather seat juga ya, dan untuk pengaturannya dia udah full electric seat. Ini untuk pengaturan elektriknya ada di bagian bawah. Dan kalau untuk bagian drivernya ini dia juga udah ada memory seatnya. Untuk memory seatnya ada di bagian door trim sini ya. Untuk posisi duduk ini juga super nyaman banget ya kalau duduk di Alphard. Di bagian door trimnya ini dia udah soft touch, dan dia ada sedikit aksen wooden panel di bagian sampingnya. Emang nggak terlalu banyak, tapi ini kelihatan lebih mewah juga mobilnya. Untuk pengaturan kaca pun 4 kaca ini semuanya udah auto. Ada window moonroof lock-nya, terus ada pengaturan untuk spionnya. Spionnya ini udah retract, udah elektrik juga. Di bagian bawahnya ada cup holder, ada door pocket, dan ada speakernya. Kalau di bagian kanan ini ada tombol untuk start stop engine, karena mobil Alphard ini juga pastinya dia sudah keyless ya. Ini untuk kuncinya kayak gini. Terus tombol start stop engine-nya ada di sebelah kanan. Ini ada tombol juga untuk power door off. Jadi kalau misalnya nggak mau dinyala, ini untuk power back door belakangnya ini bisa dipencet aja, jadi bukannya manual gitu. Di bagian bawahnya ini ada laci kecil ya, biasanya ditaruhnya buat naro-naro koin gitu. Dan ada tuas buat buka kap mesin dan tangki bensin. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kiri. Sekarang kita lanjut. Untuk bagian setirnya pun ini dia udah kulit ya. Di bagian atasnya tetap ada aksen wooden panel, hampir sama kayak yang di bagian door trim tadi. Dan untuk pengaturannya yang sebelah kiri ini untuk modenya ya. Kalian bisa atur nih untuk head unitnya, sama ada tombol untuk volume. Untuk volumenya tinggal dinaik turunin aja. Kalau mau digedein tinggal dinaikin, kalau mau dikecilin tinggal diturunin aja. Kalau untuk pengaturan MID-nya ada di sebelah kanan ya. Kalian bisa ngeliat juga nih untuk information-nya. Terus ini kilometernya juga dia 55.000 ya, dan kalian gak perlu khawatir karena di AutoFam kilometernya selalu asli dan ada service recordnya. Untuk bagian kanan bawahnya ini ada cruise controlnya juga. Kalau untuk pengaturan wiper dia ada di sebelah kiri sini. Kalau untuk pengaturan lampunya ada di sebelah kanan, dan untuk lampunya juga udah auto. Kalian bisa atur juga untuk brightness-nya di bagian sini nih, di bagian kiri, dan ada tombol untuk odo trip-nya. Untuk head unit tengahnya, ini dia layarnya juga udah besar ya, dan ini pengaturannya udah touchscreen. Kalau kalian pengen pakai Bluetooth bisa juga, atau mau tetap colok USB aux ini juga bisa ya. Untuk USB aux-nya tinggal dibuka aja nih di sebelah kiri sini. Dan ini tombol ini untuk colokan USB dan aux-nya. Di bagian tengahnya untuk pengaturan AC. Untuk pengaturan AC-nya dia juga sudah dual zone. Dan di bagian pinggirnya ini dia pakai aksen hitam yang glossy ya. Tapi kalau untuk bagian yang lebih pinggirnya lagi nih ada perpaduan warna silverannya gitu. Untuk bagian tengah aksen wooden panelnya juga lebih banyak. Ini untuk persnelingnya ada di bagian tengah. Transmisinya automatic. Rem tangan dia udah electric parking brake juga with auto hold. Terus ini ada tombol untuk eco mode-nya juga. Di tengah juga ada 2 cup holder ya. Dan untuk armrest tengahnya juga di Alphard GA TPM ini dia ada di bagian tengah sini ya. Ini juga udah soft touch dan ukurannya memang lebih besar. Ini bisa dibuka dari 2 sisi, bisa dari kanan ataupun kiri. Ini kita coba buka dari yang sebelah penumpang depan dulu ya. Di dalamnya ini ada
power outlet ya, ini power outlet 12 volt. Terus untuk ruang penyimpanannya juga cukup besar sih ya. Kalau kalian mau buka dari sisi driver juga bisa nih. Jadi ini bisa buka dari dua sisi. Untuk bagian atasnya ini ada sun visor. Untuk sun visor pun dia udah lengkapin kaca sama lampu di bagian atasnya. Tapi kalau masih kurang terang, ini ada lampunya juga yang di bagian tengah. Ini lampunya juga dia udah putih ya warnanya. Tapi kalau yang bagian sun visor emang dia masih kuning lampunya. Ada tempat penyimpanan kacamata. Dan di bagian Alphard ini yang biasanya paling disenangi itu karena sunroofnya yang besar ya. Jadi itu ada sunroofnya juga di bagian belakang. Untuk buka bisa dari depan sini. Di sini ada tombol untuk yang bagian kanan kirinya ini untuk buka sama tutup pintu sliding door belakang. Dan untuk yang tengah ini untuk buka sunroof belakang. Dan yang paling atasnya ini untuk buka bagasi belakang. Untuk bagian dashboardnya pun dia udah soft touch. Dan ini emang jaraknya agak jauh ya. Tuh, kalian bisa, emang lebar banget gitu. Di sini ada laci juga dan isinya buku-bukunya ya. Ini buku-bukunya masih lengkap. Ini service recordnya juga ada. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Oke, sekarang Angel duduk di bagian tengahnya. Dan di bagian tengah ini emang nggak perlu diraguin lagi ya. Untuk kenyamanannya, nyaman pol pokoknya. Dari bagian kabinnya, Alphard ini emang besar banget ya. Jadi emang ini tuh super luas. Kalian bisa lihat nih untuk legroomnya. Ini masih bisa selonjoran di bagian sini. Karena ini emang legroomnya luas banget. Dan di bagian belakang pun masih luas, tetap luas juga ya. Untuk headroomnya ini jauh banget. Pokoknya nggak akan mentok gitu ya. Untuk bagian kursi belakang ini juga udah pilot seat ya. Untuk pengaturannya dia udah full elektrik semua. Dan untuk head ini nih untuk selonjoran kakinya kalian bisa naikin juga. Ini udah elektrik semua pokoknya pengaturannya. Tapi untuk slidingnya tetap masih manual ya. Di bagian atasnya, di bagian pinggirnya ini ada lampu baca. Untuk lampu bacanya dari di bagian depan situ. Sama ini ada kisi AC belakangnya juga. Dan kalau misalnya lagi panas-panas gini pengen ditutup, ini disediain juga tray ya. Kalau misalnya masih kurang gelap atau masih panas, kalian bisa ini juga nih dipasang aja untuk gorden bagian belakangnya. Untuk bagian belakang ini dia pengaturan kacanya juga udah auto ya. Di bagian bawahnya, bagian kanan kirinya itu ada cup holder juga. Dan di bagian tengahnya ada 4 cup holder dan ada mejanya. Jadi ini ada meja tengahnya. Tapi kalau misalnya ada orang mau duduk di belakang, ini bisa dilipat juga. Tinggal dilipat ke bawah aja gitu. Di bagian atasnya ini juga ada dilengkapi sama sunroof yang cukup besar ya. Selain buka dari depan, dari belakang juga bisa ya buka sunroof. Ini tinggal di open aja. Dan untuk Alphard GATPM ini juga dia ambient lightroomnya lebih banyak dan lebih terang. Dan untuk warnanya ini juga ada banyak ya. Warnanya kalian bisa atur aja tuh. Ada hijau, merah, pink. Kalian bisa atur aja sendiri. Dilengkapi juga sama TV belakang. Untuk TV belakangnya ini juga besar banget ya. Jadi emang dibikin nyaman banget lah pokoknya kalau naik mobil ini. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah lihat ya untuk review dari Toyota Alphard GATPM tahun 2015 warnanya putih. Buat kalian yang tertarik dan penasaran sama harganya, harga cash ini kita buka sekitar 740 dan untuk harga kreditnya di 720. Tapi untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net ataupun bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Kita juga ready ya untuk Alphard yang model lama atau kalian pengen tahun yang lebih muda, kita juga ada tahun 2019-nya warna hitam. Dan kalian bisa langsung aja juga kepoin Instagram Angel di @angel_autofam. Tapi jangan lupa nih buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye!